Dan kami ajak Anda kembali ke Tanah Suci. Saat ini kami sudah terhubung dengan anchor CNN Indonesia, Elvira Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hajah Elvira. Elvira, bisa diceritakan setelah seluruh rangkaian puncak ibadah haji yang telah Anda jalani, seperti apa kemudian suasana spiritual yang paling terasa di Tanah Suci saat ini? Ya, Ayu, saat ini kami masih dalam tahapan untuk pelaksanaan ibadah haji, rukun haji, begitu masih ada beberapa yang harus dilaksanakan. Tapi untuk memberikan gambaran, tadi dini hari saya berserta dengan rombongan, sejumlah jurnalis yang menjadi undangan dari Kementerian Media Arab Saudi. Kami memilih melakukan lempar ataupun lontar jumroh pada saat dini hari untuk menghindari teriknya matahari saat ini di kawasan Mina Ayu saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Sebagian memang memilih di waktu sebelum subuh atau sesudah subuh gitu untuk melempar jumroh. Di belakang saya ini salah satunya arah ke Jamarat, beberapa jemaah haji terlihat di belakang mungkin masih baru tiba di kawasan Mina dan akan melakukan lempar jumroh yang pertama, Aqabah, dan besok selama 2 hari atau 3 hari yang akan melakukan lempar jumroh lagi, dan ini dilanjutkan nanti Ayu dengan tawaf ifadah dan tawaf wada. Ayu, saya secara pribadi melihat banyak gitu masyarakat ataupun jemaah haji yang sebenarnya memilih berjalan kaki dari Arafah menuju Musdalifah, kemudian melempar jumroh. Kemarin saya ketemu pasangan suami istri yang dari Jawa Barat. Mereka mengatakan memang sengaja memilih berjalan kaki meskipun disediakan oleh bus, karena ingin merasakan bagaimana perjalanan ini, nilai-nilai spiritual, dan tidak semua orang mungkin bisa merasakan nikmat. Meskipun terik saat ini ada mungkin lihat Ayu nikmat yang kami rasakan para jemaah haji yang berada di Tanah Suci. Tapi apapun itu yang kami laksanakan, insya Allah kami juga mendoakan bagaimana keluarga, bagaimana dengan masyarakat, teman-teman, Ayu juga gitu, untuk bisa mendapatkan kesempatan. Insya Allah juga menjadi tamu Allah, Ayu. Baik, Elvira, saat ini Anda berada di Tanah Suci sebagai seorang jurnalis, begitu ya, profesi yang telah Anda geluti selama puluhan tahun, dan juga sebagai umat muslim yang memenuhi panggilan sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari rangkaian perjalanan ini, seperti apa momen-momen emosional dan juga perjalanan spiritual yang paling berkesan yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ayu, sebelum memulai tahapan ibadah haji, kami melakukan umroh gitu ya. Untuk pertama kali saya melihat Ka'bah, semua hal duniawi hilang, Ayu. Hanya ada saya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi momen pertama saya merasa bahwa ini akan menjadi perjalanan luar biasa yang akan mengubah doa-doa saya, kehidupan saya ke depan, dan itu menjadi titik balik begitu buat saya pribadi, melihat bagaimana jemaah haji berada di Ka'bah melakukan tawaf. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaan saya, tapi momen ini memang dilanjutkan pada saat wukuf di Arafah. Pertama kali saya bangun di pagi hari untuk melakukan sholat subuh. Suasananya beda, Ayu. Sangat tenang. Saya tidak pernah merasakan ketenangan luar biasa ketika melakukan sholat subuh di Arafah. Semua hal menjadi tidak ada artinya. Kita, umat manusia, tidak ada artinya sama sekali. Ayo, mohon maaf.
Baik, Elvira. Tapi itu Baik, Elvira, kami juga mengetahui bahwa ini perjalanan Anda, perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Kami juga bisa melihatnya dari laporan dan juga dari mata Anda yang berkaca-kaca saat ini. Saya sendiri secara pribadi mengenal Anda juga sebagai sosok yang sangat dekat dengan keluarga, sebagai ibu dari 2 orang anak, meninggalkan anak-anak di Indonesia selama kurang lebih 2 minggu, pastinya cukup sulit karena memang jarak yang cukup jauh dan juga ada perbedaan waktu. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi terus dengan keluarga Anda di Indonesia sekaligus tetap khusyuk menjalankan ibadah di Tanah Suci? sejak awal sebelum berangkat memang saya berkomunikasi dengan anak-anak saya. Anak saya 2 orang, pertama Faza Khairan Aksomo, saat ini berusia 16 tahun mau masuk 17 tahun Ayu, dan yang kecil Givandra berusia 9, insya Allah Oktober nanti akan 10 tahun. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa memang ini adalah perjalanan panjang, saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya dengan rentang waktu lebih dari seminggu baru kali ini. Dan setiap saya melakukan live report seperti saat ini, mungkin keluarga saya tengah menyaksikan, saya memberikan kabar kepada mereka bahwa saya akan tugas melakukan live report, dan alhamdulillah Ayu memang semuanya dimudahkan. Tidak ada sesuatu yang membuat saya merasa berat gitu, mungkin berat di awal, tapi ketika perjalanan ini semua dimudahkan gitu. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Insya Allah dalam hitungan hari saya akan kembali berkumpul bersama keluarga saya, bertemu dengan anak-anak dan suami saya dan keluarga saya yang lain, Ayu. Baik, terima kasih atas laporan Anda, anchor CNN Indonesia, Elvira Hairunisa. Kita doakan semoga segera bertemu di Indonesia, kembali ke tanah air dalam kondisi yang selamat, lancar, dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.